Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrunisa dari kelas FM20B dengan nomor NIM 2041624820119. Di sini saya akan memaparkan materi tentang metabolisme lipid. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu definisi metabolisme lipid, proses dan transport lipid pada vertebrata, proses transport lipid dalam plasma, biosintesis lipid, dan penyakit akibat gangguan metabolisme lipid. Definisi metabolisme. Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Definisi lipid. Lipid merupakan molekul yang tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam pelarut-pelarut organik. Mengacu pada golongan senyawa hidrokarbon alifatik nonpolar dan hidrofob esensial dalam menyusun struktur dan menjalankan fungsi sel hidup. Metabolisme lipid merupakan suatu proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penggunaan, dan ekskresi lipid di dalam tubuh makhluk hidup. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral, yaitu trigliserid atau ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid. Proses dan transport lipid pada vertebrata. Triasilgliserol adalah senyawa lipid utama yang terkandung dalam bahan makanan dan sebagai sumber energi yang penting, khususnya bagi hewan. Sebagian besar triasilgliserol disimpan dalam sel-sel jaringan adiposa, adipocytes. Triasilgliserol secara konstan didegradasi dan diresintesis. Pemrosesan dan distribusi lipid dijelaskan dalam 8 tahap. Tahapan yang pertama adalah triasilgliserol yang berasal dari diet makanan tidak larut dalam air. Untuk mengangkutnya menuju usus halus dan agar dapat diakses oleh enzim yang dapat larut di air seperti lipase, triasilgliserol tersebut disolvasi oleh garam empedu seperti kolat dan glikolat membentuk misel. Tahapan yang kedua, di usus halus, enzim pankreas lipase mendegrasi triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol diabsorpsi ke dalam mukosa usus. Tahap ketiga, di dalam mukosa usus, asam lemak dan gliserol disintesis kembali menjadi triasilgliserol. Tahap keempat, triasilgliserol tersebut kemudian digabungkan dengan kolesterol dari diet makanan dan protein khusus membentuk agregat yang disebut kilomikron. Tahapan kelima, kilomikron bergerak melalui sistem limfa dan aliran darah ke jaringan-jaringan. Selanjutnya, tahapan yang keenam adalah triasilgliserol diputus pada dinding pembuluh darah oleh lipoprotein lipase menjadi asam lemak dan gliserol. 7. Komponen ini kemudian diangkut menuju sel-sel target. 8. Di dalam sel otot atau myosit, asam lemak dioksidasi untuk energi, dan di dalam sel adiposa atau adiposit, asam lemak diesterifikasi untuk disimpan sebagai triasilgliserol. Selama olahraga, otot membutuhkan dengan cepat sejumlah energi simpanan. Asam lemak yang disimpan dalam adiposit dapat dilepaskan dan ditransport ke myosit oleh serum albumin untuk didegradasi menghasilkan energi. Ada 3 sumber asam lemak untuk metabolisme energi pada hewan, yaitu suplai triasilgliserol dari makanan, sintesis triasilgliserol dalam hati jika sumber energi internal melimpah,
dan simpanan triasil gliserol dalam adipositas. Proses transport lipid dalam plasma. Menurut Philip et al. Pada tahun 2006, pencernaan lemak terjadi di dalam usus halus dengan bantuan enzim hidrolitik, yaitu lipase yang mencerna triasil gliserol dan fosforilase yang mencerna fosfolipid. Triasil gliserol diperoleh dari makanan. Kerja enzim lipase yang dihasilkan pankreas pada triasil gliserol akan menghasilkan 2 monoasil gliserol dan 2 macam asam lemak. Kadar lemak dalam darah akan kembali normal setelah 2,5 hingga 3 jam setelah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak. Dalam darah, lemak diangkut melalui 3 bentuk, yaitu kilomikron, partikel lipoprotein yang sangat kecil, dan bentuk asam lemak yang terikat dalam albumin. Kilomikron yang menyebabkan darah tampak keruh terdiri atas 81-82% lemak, 2% protein, 7% fosfolipid, dan 9% kolesterol. Kekeruhan akan hilang dan darah akan kembali jernih kembali apabila darah telah mengalir melalui beberapa organ tubuh atau jaringan-jaringan karena terjadinya proses hidrolisis lemak oleh enzim lipoprotein lipase. Kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfe dan bermuara pada vena cava sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa. Di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Biosintesis lipid. Tubuh dapat mensintesis berbagai jenis lipid, kecuali beberapa lipid tertentu, misalnya asam lemak esensial. Yang pertama ada sintesis de novo, yaitu pembentukan asam lemak baru dari senyawa bukan lipid. 2. Sepanjangan rantai, yaitu penambahan satuan-satuan dwikarbon untuk mengubah asam lemak yang telah ada menjadi asam lemak yang lebih panjang. 3. Desanturasi, yaitu pengadaan ikatan rapat pada gugus radikal hidrokarbon asam lemak. Penyakit akibat gangguan metabolisme lipid. Berikut adalah jenis-jenis penyakit akibat gangguan metabolisme lipid. Wolman. Penyakit Wolman adalah gangguan yang dihasilkan ketika jenis spesifik pada kolesterol dan gliserida menumpuk di jaringan. Gangguan ini disebabkan pembesaran limfa dan hati. Cerebrotendinous xanthomatosis terjadi ketika kolestanol, produk pada metabolisme kolesterol, menumpuk pada jaringan. Penyakit selanjutnya adalah Gauchers. Penyakit ini menyebabkan pembesaran hati dan limfa dan pewarnaan coklat pada kulit. Penumpukan glukocerebrosid pada mata menyebabkan bercak kuning yang disebut pingueculae akan terlihat. Penumpukan pada tulang rawan bisa menyebabkan nyeri dan menghancurkan tulang. Penyakit selanjutnya, sitosterolemia. Pada sitosterolemia, lemak dari buah-buahan dan sayuran menumpuk di darah dan jaringan. Pembentukan lemak menyebabkan aterosklerosis, sel darah merah yang tidak normal, dan penyimpanan lemak pada tendon atau santom. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.